Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali di awal pekan ini kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan yang insyaallah kita gunakan sebaik-baiknya untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah menjalankan syariat beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kembali kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran tentang adab-adab kita ketika kita belajar Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu yang lain juga tentunya. Karena ilmu tanpa adab itu seperti pohon tanpa buah. Pohon yang tidak berbuah. Nah itu yang kita insyaallah hindari. Masih berkaitan dengan adabul muta'allim. Kita baca kitabnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, faslun wa la yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu faqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas wa ghairuhuma minas salaf hadzal ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in wa qala Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhhib barakata ilmihi minni. Wa qala ar-Rabi'u sahibu Syafi'i rahimahumullah majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Wa rawaina an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala min haqqil 'alimi 'alaika an tusallima 'alan nasi 'ammatan wa takhussahu dunahum bi tahiyyatin wa an tajlisa amamahu wa la tushiranna 'indahu biyadika wa la taghmuzanna
بعينيك ولا تقولن قال فلان خلافا لقولك ولا تغتابن عنده أحدا ولا تشاور جليسك في مجلسه ولا تأخذ بثوبه إذا قام ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه وأن يرد غيبة شيخه إن قدر فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. Artinya pasal yang baru, dan janganlah dia belajar kecuali dari orang yang kamulat ahliyatuhu, paripurna keahliannya. Jadi kalau kita mau belajar, kita harus melihat tempat kita belajar itu kamulat ahliyatuhu. Apakah keahliannya itu sudah paripurna atau belum? Artinya orang yang berilmu. Kalau kita mau belajar, kita cari orang yang berilmu. Dan ilmunya juga ilmu yang mumpuni. Nah, ini tentunya beda-beda tingkatan mumpuninya seseorang. Ya. Nah, kalau kita di kampung atau di tempat kita, tentu kita tahu mana orang yang paling dianggap berilmu di kampung itu. Makanya para ulama pertama-tama mereka belajar kepada guru-guru yang ada di negerinya masing-masing. Ya. Sebelum mereka berpindah belajar ke negeri yang lain. Mereka belajar dulu kepada orang-orang yang menurut masyarakat mereka orang berilmu di situ. Ya. Setelah itu baru pergi belajar ke negeri yang lain, ke tempat orang yang berilmu juga. Jangan belajar kepada orang yang ilmunya tidak matang, ya. Atau orang-orang yang baru-baru belajar. Ya, kalau kita memang ingin mencari ilmu pengetahuan yang mendalam. Ya. Makanya para ulama dulu gurunya itu banyak. Ya. Banyak guru-gurunya. Ya. Ada yang puluhan, ada yang ratusan guru-gurunya. Ya. Karena mereka mencari guru yang memang punya, bahasa sekarang itu punya kapasitas, ya, atau kapabilitas. Ya. Dia memang guru, betul guru. Ya. Dia punya ilmunya dan dia punya metode mengajarnya dan lain sebagainya. Ya. Tidak belajar kepada sembarang orang. Kemudian yang kedua, guru yang kita cari adalah setelah kita lihat dia punya ilmu itu cukup, ya, matang. Ya. Yang kedua, zaharat diyanatuhu. Orang yang kelihatan dekatnya dengan agama. Ya. Zaharat diyanatuhu. Orang yang ketaatannya diakui. Atau ketaatannya jelas. Ya, orang yang taat. Ya. Jadi selain dia berilmu, dia juga orang yang taat. Ya, ketaatan orang kan bisa kita lihat dari kesehariannya. Ya. Bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana sopan santunnya, itu kan terlihat. Ya. Dan kalau orang sudah punya ilmu
dan akhlaknya bagus, nah itu. Ya. Karena tidak semua orang berilmu akhlaknya bagus. Ya. Nah, itu taufik, ya, merupakan taufik dari Allah. Ya. Ada orang yang ilmunya banyak, tapi akhlaknya tidak bagus. Nah, tutur katanya tidak sopan. Nah, atau ibadahnya kita lihat jarang ke masjid, ya. Tapi ilmunya banyak. Nah, ini syarat yang kedua, wa dhaharat diyanatuhu. Kelihatan dia orang taat. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Dan ma'rifahnya kepada Allah atau kedekatannya kepada Allah itu sudah terwujud, sudah terrealisasi. Washtaharat siyanatuhu. Dan dia masyhur dengan siyanah. Siyanah ini artinya penjagaan dirinya. Jadi betul-betul guru yang memang guru. Dari sisi ilmu dia punya, dari sisi agama dia bagus, dari sisi kedekatan kepada Allah dia dekat, dan dari sisi penjagaan diri dia menjaga dirinya. Artinya dia orang yang menjaga kehormatannya, tidak melakukan hal-hal yang mencederai kehormatannya. Nah, ini tentu guru yang paling sempurna yang bisa yang harus kita dapatkan. Tapi tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita tidak mendapatkan guru seperti ini. Di tempat-tempat tertentu kita tidak dapat guru seperti ini yang punya 4 kriteria ini semua dalam dirinya. Maka kita mengambil yang kalau kita tidak mendapatkan yang sempurna, maka kita mengambil guru yang paling tidak mendekati, mendekati 4 perkara ini. Seperti kata orang Arab, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan keseluruhannya, jangan tinggalkan sebagian besarnya. Artinya kalau kita hitung pakai persentase, guru yang kita jadikan sebagai guru itu seharusnya dia punya 100% sifat ini. Di sini kan ada 4 ilmunya kamil, diyanahnya zahar, ma'rifahnya tahaqqaq, dan siyanahnya ishtaharat. Jadi kalau kita persentase masing-masing 25% misalnya, maka jadi 100% dia. Tapi untuk mencari guru yang 100% itu kan susah. Maka jangan sampai dengan alasan ini kita tidak belajar. Maksudnya, karena tidak ada guru yang 4 sifat itu dia punya, jadi tidak usah saya belajar. Karena kalau saya mau belajar kepada guru yang punya 4 sifat itu. Maka carilah 4 sifat itu. Kalau tidak dapat, kalau itu tidak usah belajar saya. Nah, itu tidak bisa juga. Nah, itu kan guru yang ideal. Dalam kitab ini kan yang punya 4 sifat ini dia ideal, guru yang ideal. Tapi kalau kita tidak dapat guru yang ideal, tidak berarti kita tidak wajib belajar. Maka belajarlah kepada orang yang mendekati ideal. Walaupun mungkin dia 75% saja. Dari 100% yang 4 itu, dia dapat mungkin 75%. Dan itu orang yang kita dapatkan di negeri kita. Maka kita belajar kepada orang itu. Nah, ini artinya ini adalah tuntunan kepada kita. Kalau kita mau berguru, memang idealnya kita mencari guru yang memang 100% punya kapasitas seperti tadi. Punya kriteria seperti tadi. Guru-guru ideal. Dan ini sekaligus sebagai motivasi bagi orang yang ingin menjadi guru, orang yang ingin menjadi muallim, dia harus berusaha memenuhi kriteria ini. Jadi orang yang belajar punya kewajiban mencari guru yang
memenuhi kriteria 4 tadi. Ya. Sedangkan guru yang ingin menjadi guru, atau orang yang ingin menjadi guru, dia harus berusaha juga memenuhi 4 kriteria ini. Ya. Jadi kalau begitu jadi sejalan antara guru dan murid sejalan. Murid cari guru yang terbaik, guru yang sudah menjadi guru dia ingin menjadi guru yang terbaik juga. Nah, kalau sudah dua hal ini sudah sejalan, insya Allah itu. Ya, itulah yang kita harapkan. Ya, tapi kalau murid asal cari guru saja, kemudian guru juga tidak termotivasi untuk memperbaiki dirinya. Ya, istilah sekarang itu mengupdate dirinya. Ya, jadi orang yang jadi guru itu juga harus senantiasa mengupdate dirinya. Ya, supaya kriteria yang 4 ini, ya, kalau dia sudah dapatkan dia bisa pertahankan. Ya, kalau dia belum mencapai itu maka dia berusaha untuk mencapainya. Ya. Karena memang di dalam kehidupan kita ini memang tidak ada orang yang sempurna. Ya. Tapi kita berusaha untuk mendekati sesuatu yang sempurna. Ya. Tapi kalau dalam masalah agama maka kita tidak boleh belajar kepada sembarang orang. Ya. Tentang ilmu dunia saja tidak boleh belajar kepada sembarang orang, apalagi ilmu agama. Kalau kita mau belajar kedokteran, ya, maka kita harus pergi kepada dokter atau kepada orang-orang yang punya keahlian di bidang itu. Ya. Jangan mau belajar kedokteran tapi pergi ke guru ke guru olahraga. Nah, walaupun ada hubungannya sama-sama tentang kesehatan. Ya. Tapi olahraga dan kedokteran tentu beda. Ya. Nah, begitu juga guru agama. Kita ingin agama kita bagus, maka kita cari guru agama yang memang betul-betul 4 kriteria tadi dia miliki, walaupun tidak sempurna. Nah, mungkin agamanya 50%, 60%, atau 70 atau 80%. Ya. Ilmunya juga demikian. Ya, tidak sampai 100%. Ya. Tapi mendekati. Jangan cari guru yang agamanya 40%. Ilmunya 40%. Semuanya di bawah standar kalau begitu. Nah, jangan cari guru yang di bawah standar. Cari guru yang di atas standar. Ya. Yang alimnya itu alim memang betul-betul diakui orang. Ya. Baik. Mengapa demikian? Ya. Mengapa kita harus mencari guru yang punya kriteria yang 4 tadi? Karena disebutkan oleh Imam Muhammad bin Sirin dan Imam Malik bin Anas dan imam-imam yang lain dari para imam as-salaf as-salih, mereka mengatakan hadzal ilmu dinun. Ya. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya. Ilmu ini adalah agama. Ya. Artinya yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kita ingin belajar ilmu, belajar betul-betul. Karena apa? Karena ilmu itu menentukan agama kita. Ya. Akan menentukan benar dan tidaknya ibadah kita. Nah, kalau kita belajar ilmu fiqih, tentu kita pergi kepada ahlul fiqih, ya, kepada ahli fiqih. Ya. Supaya ketika kita belajar jelas tentang ibadah sholat misalnya, mana yang wajib sholat, mana rukun sholat, mana sunnah sholat, mana apa yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya. Supaya betul-betul ketika kita sholat kita sah. Ya. Itu disebut dengan al-ilmu din. Ya, bahwa ilmu ini adalah agama. Artinya ilmu yang kita miliki itu akan menentukan kualitas agama kita. Semakin bagus ilmu dan pengetahuan yang kita miliki tentang agama, tentu semakin bagus kualitas agamanya. Ya. Maka kata beliau, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka hendaklah kalian lihat, ya, kalian perhatikan dari siapa kalian belajar agama.
Nah, ini adab yang keberapa ini? Ya, yang kesekian. Ya, seorang talibul ilmi dia harus mencari guru yang betul-betul paham. Ya, betul-betul paham tentang ilmu yang dia mau pelajari. Ya. Jangan mencari guru tentang sesuatu tapi guru itu pun pemahamannya masih di bawah standar. Nah, kalau gurunya di bawah standar, maka muridnya lebih di bawah lagi. Ya. Nah, kita dihancurkan mencari guru yang betul-betul paham. Kemudian setelah kita mendapatkan guru yang seperti itu, kata beliau, wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Setelah kita mendapatkan guru dengan kriteria yang tadi, atau guru yang mumpuni dan paham, maka kewajiban kita pertama kepada guru itu adalah memandang muallim tersebut dengan ainul ihtiram, dengan mata penghormatan. Ya, artinya menghormati guru tersebut. Ya, kewajiban pertama kita adalah kita menghormatinya. Ya, tidak boleh kita menjelekkan. Ya, tidak boleh kita merendahkan guru kita. Ya, siapapun yang mengajari kita ilmu, ya, maka kita harus memandangnya dengan penuh hormat. Wa ya'taqidu kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi. Dan kita meyakini bahwa ilmu guru kita itu bagus. Ya. Nah, karena kita sudah teliti sebelumnya kan. Ya. Bagaimana cara kita meneliti ya? Tanya kepada orang di sekitar ini, siapa yang tempat saya mau belajar Al-Quran ini, kira-kira kepada siapa saya mau belajar. Ya, pasti ada orang mengatakan, oh kepada Ustadz Fulan, ya, dia bagus itu. Ya, dia paham tajwidnya, dia paham makharajil hurufnya, dia paham artinya, dia ada rekomendasi dari orang. Atau ada guru yang memang dikenal, ya, terkenal sebagai guru yang mumpuni. Nah, itu kan banyak. Ada guru yang masyhur ya, dengan pengetahuannya dan ilmu yang dia miliki. Ya, maka ketika kita mendapatkan guru seperti itu, kita beriktikad atau berkeyakinan bahwa guru kita itu ilmunya bagus. Ya. Wa rujhanahu ala tabaqatihi. Ya. Dan guru kita itu orang yang unggul. Pada levelnya. Dia unggul di levelnya. Kenapa kita harus menghormati dan memberikan penghargaan seperti itu? Fa innahu aqrabu ila intifa'i bihi. Karena penghormatan kita kepada guru itu akan menentukan manfaat ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita menghormati guru, maka ilmu yang kita dapatkan itu pasti kita bisa manfaatkan. Ya, bermanfaat dan bisa kita manfaatkan. Kita mendapatkan manfaat yang banyak ketika kita menghormati guru kita. Ya. Makanya para ulama menjadikan guru itu ya ibarat orang tua, ya, seperti orang tuanya. Dia menghormati gurunya. Ya, ibarat menghormati orang tuanya. Ya. Karena dengan menghormati itu dia akan mendapatkan manfaat. Manfaat ilmu tentu jelas. Ya. Kemudian manfaat doa. Ya. Jadi doa guru itu doa yang mustajab. Ya. Makanya kalau kita didoakan guru kita itu, berbahagialah ketika didoakan. Para salaf kok didoakan gurunya senang sekali mereka. Ya. Sebagaimana para sahabat kalau didoakan oleh Nabi, itu mereka senang sekali. Ya. Bahkan mereka minta didoakan oleh Nabi. Ya. Kan di situ ada keberkahan. Ya. Mereka minta didoakan oleh Nabi SAW. Ya.
Bahkan kalau Nabi berdoa, mereka mengatakan, semoga saya, ya Rasulullah SAW, saya juga termasuk dalam doa itu atau tidak. Ya, ya. Dalam beberapa kejadian, ya, Rasulullah mengatakan tentang sesuatu yang baik, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya semoga termasuk dalam golongan yang tadi Rasulullah sebutkan itu. Ya. Karena mereka meminta doa dan Nabi adalah guru mereka. Nah, ini disebut dengan aqrabu ila intifa'ihi bihi. Ya. Jadi lebih dekat atau lebih cepat kita mendapatkan manfaat apabila manfaat ilmu tersebut apabila kita mendudukkan guru kita pada posisi yang terhormat. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Nah, beliau menceritakan tentang kehidupan para as-salafus saleh. Beliau mengatakan, dan adalah sebagian al-mutaqaddimin. Al-mutaqaddimin artinya ulama tempo dulu, ya, ulama salaf. Apabila mereka pergi kepada gurunya, tasaddaqa bi syai'in. Mereka bersedekah dengan sesuatu. Bersedekah dengan sesuatu. Dan mereka mengatakan, berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Ya, ini doa yang disebutkan oleh para salaf. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Ya. Artinya, ya Allah, jangan tunjukkan kepada saya aibnya guru saya. Ya. Gitu ya? Karena memang manusia tentu punya aib. Ya, guru kita pun punya aib. Ya. Tapi semoga Allah menutup aib itu dari pandangan kita, dari penglihatan dan dari pengetahuan kita. Ya. Supaya apa? Supaya guru itu tetap dalam pandangan kita adalah orang yang terhormat. Andaikan dia punya aib, punya kejelekan, punya keburukan, kejelekannya ditutup oleh Allah. Ya. Dari pandangan kita atau dari pandangan orang lain. Ya. Karena manusia tentu punya kejelekan. Ya. Bagaimanapun manusia punya karakter. Ya. Punya karakter yang memang tidak bisa dia rubah. Ya. Sudah diciptakan seperti itu. Ada orang emosian, ada orang macam-macam. Ya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada orang yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya dan ada orang yang dibuka ya, aibnya oleh Allah. Ya. Karena kita semua punya kejelekan. Ya, makanya para salaf mengatakan, sebagian mereka mengatakan, kalau saya kelihatan bagus di hadapan kalian, itu karena Allah menutupi keburukan saya. Ya. Kalau Allah buka, maka semua orang akan tahu. Waliyadzubillah min dzalik. Maka kita sebagai murid, di antara adab yang kita harus harus laksanakan terhadap guru kita mendoakan guru kita supaya ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditutupi kesalahan dan kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mata kita khususnya di mata kita. Ya. Wala tudhib barakata ilmihi minni. Nah, dan jangan engkau hilangkan ya, berkah ilmunya dariku. Jadi pertama kita minta kepada Allah untuk menutupi aib guru kita, dan yang kedua kita minta kepada Allah supaya berkah ilmu guru kita tidak akan hilang. Nah, karena kalau sudah berkah ilmunya hilang berarti ibaratnya saripatinya hilang, tinggal ampasnya yang kita punya. Ya. Kalau kita punya ilmu tapi tidak berkah, salah satu penyebabnya ya karena kita tidak menghormati guru, tidak menghargai guru kita dan tidak memuliakan mereka. Ya, jadi ilmunya kita dapat, teorinya kita dapat, tapi itu ibarat ampas. Ya. Intipatinya atau saripatinya sudah hilang. Itulah yang disebut dengan berkah. Ya. Berkah itulah saripati dari ilmu. Ya, kalau ilmu ya teori,
definisi apa itu semuanya. Ya, pengertian, syarat-syaratnya itu disebut dengan ilmu pengetahuan. Tapi saripati dari ilmu adalah keberkahan. Nah ini kata Imam An-Nawawi, para ulama salaf berdoa kepada Allah supaya Allah tidak menghilangkan keberkahan ilmu gurunya yang ada pada saya. Jadi jangan sampai keberkahan ilmu guru kita hilang. Ya, walaupun mungkin teorinya masih kita kuasai, ya, tapi keberkahannya hilang berarti sama saja kita yang kita miliki tinggal ampas. Ya, saripatinya sudah hilang. Waliyadzubillah min dzalik. Maka doakan guru kita dengan doa seperti ini, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Nah, ini doanya para salaf. Ya. Wa qala Rabi', ya, beliau menceritakan fenomena yang lain. Ya, bagaimana para salaf menghormati gurunya. Ya, kalau tadi ada yang diantara para salaf kalau mendatangi guru mereka, mereka bersedekah. Ya. Mereka bersedekah sesuatu kepada gurunya itu. Ya. Yang kalau sekarang disebut dengan bisyarah. Ya. Nah, bisyarah itu sesuatu yang membuat guru kita senang, bahagia. Walaupun guru kita tidak mengharapkan itu. Tapi kita sebagai murid tentu punya kewajiban menggembirakan guru kita. Kenapa? Karena kita sudah dapat banyak ilmu. Ya. Sudah dapat ilmu, sudah dapat berkah ilmunya. Ya. Tentu tidak apa-apa ketika kita memberikan guru kita sesuatu. Ya. Para sahabat juga sering memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun Nabi tidak menerima sedekah, tapi beliau menerima hadiah. Para sahabat sering memberikan Nabi hadiah. Ya. Atau sering mengajak Nabi makan ke rumah mereka. Diberikan makanan yang terbaik yang mereka punya. Ya. Nah itu tidak apa-apa. Ya. Dengan catatan tidak menjadi kewajiban. Harus. Yang namanya sedekah. Kalau tasaddaq berarti keikhlasan. Ya. Keikhlasan. Nah, semakin kita ikhlas kepada guru kita tentu semakin bagus. Semakin baik. Ya, keberkahan ilmunya insyaallah makin kuat, ya, makin melekat, makin lengket. Ya. Wa qala Rabi'. Nah, berkata Imam Ar-Rabi', Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman, imam masyhur. Muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Sahibus Syafi'i. Ya, disebutkan Sahibus Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i kalau disebut sahib itu berarti artinya murid. Ya. Bukan teman, tapi murid. Ya, sahibus Syafi'i. Apa kata beliau rahimahumullah? Berkata Imam Rabi', "Majtara'tu an ashrabal ma'a wa Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu." Ya. Saya kata Imam Ar-Rabi' saking hormatnya kepada Imam Syafi'i. Ya. Saya tidak berani. Ya. Tidak berani apa? Tidak berani minum air ya, ketika saya dilihat oleh Imam Syafi'i. Haibah. Karena wibawa beliau. Menghormati beliau. Ya. Saking hormatnya Imam Ar-Rabi kepada Imam Asy-Syafi'i. Sampai mau minum pun kalau Syafi'i lirik. Tidak jadi minum dia. Ya. Tidak jadi minum. Kalau Imam Syafi'i yandur ilayya katanya, hanya melihat saya. Ya. Saya tidak bisa minum. Tidak amalnya. Ijtara' itu hanya tidak kuasa. Ya. Atau tidak berani minum. Nah ini wibawanya Imam Syafi'i kepada murid-muridnya. Ya. Dan penghormatan muridnya kepada beliau. Ya. Jadi Imam Syafi'i punya wibawa dan muridnya punya penghormatan. Ya, makanya murid-murid Imam Asy-Syafi'i ini sampai sekarang merupakan bagian dari berkah itu, bagian dari berkah ilmu itu. Mazhab Syafi'i sekarang salah satu mungkin mazhab yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia sekarang mazhab Asy-Syafi'i. Ya, mazhab Asy-Syafi'i paling banyak pengikutnya. Ya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang memang
berwibawa, keilmuan mumpuni juga punya. Dan murid-muridnya kenapa mazhab beliau itu tersebar luas? Ya. Karena berkah ilmu beliau kepada muridnya itu menurun. Ya. Jadi murid-muridnya karena saking hormatnya kepada Imam Syafi'i, ilmu Imam Syafi'i itu berkah. Sehingga mereka bisa mengajarkan, meneruskan, menularkan kepada orang lain. Ya. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Dan dari mana keberkahan itu datang? Dari penghormatan dan penghargaan. Ya. Salah satunya Imam Ar-Rabi. Dan Imam Ar-Rabi adalah salah satu murid Imam Syafi'i yang utama. Merupakan salah seorang yang mentadwin atau orang yang yang menulis, ya. Menulis atau mendokumentasikan kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, beliau ini saking hormatnya kepada gurunya, dia bilang, saya kalau dilihat imam saya tidak berani minum. Ya. Nah, kalau kita kan cuek aja. Dilihat guru kita makan, kita nambah saja. Lagi lapar Ustaz. Nambah banyak-banyak. Ya. Nah, kalau Imam Rabi enggak, minum pun dia tidak berani bayangkan. Ya, saking hormatnya sama guru. Ya, kalau guru kita makan begini. Ya. Tambah tambah banyak. Guru kita lihat lirik-lirik kita tidak merasa. Ya. Nah itu, ini memang kekurangan kita pada zaman ini. Ya. Ya. Ya, di samping guru kita juga pada zaman sekarang tahu diri. Dia bilang, saya kan bukan Imam Syafi'i, jadi kalau kamu bikin begitu, enggak apa-apalah. Nah, kalau Imam Syafi'i kan memang ya, makomnya sudah, ya kalau apalagi cuma kita di sini ya bukan makom kita lah di situ ya. Jadi kalau ada murid kita yang seperti itu ya kita kita maklumi saja, karena kita juga kualitasnya tidak seperti tinggi sekali. Ya, tapi kita berusaha mencontoh para as-salaf as-saleh bagaimana mereka beradab ya, kepada guru-gurunya. Ya. Nah, ini adabnya Imam Ar-Rabi yang disebutkan dalam sejarah ya, bahwa Imam Ar-Rabi ini kata Imam Syafi'i, adekan saya bisa suapi kamu ini, saya mau suapi ini ilmu ini ya. Nah, jadi Imam Syafi'i ketika mengajar juga sungguh-sungguh ya. Beliau memang mendedikasikan dirinya untuk mengajar sampai muridnya paham betul, termasuk Imam Ar-Rabi ini sampai beliau paham betul. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan Imam Ar-Rabi juga merasa tidak tidak pantas berlaku sembarang di depan gurunya. Ya, sampai minum pun, ya, kalau Imam Syafi'i melirik, ya, beliau tidak jadi minum. Ya, saking wibawanya itu. Ya, Masya Allah. Ya, ini kata Imam An-Nawawi. Ya, tentu beliau tidak mengarang sesuatu yang sembarangan. Ya. Menulis kitab ini kan butuh ilmu. Ya. Yang beliau tulis ini sesuatu yang memang ya seperti itu. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, kami telah meriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata. Ya, apa kata Imam Ali? Beliau mengatakan, min haqqil alimi 'alaika an tusallima 'alan nasi 'amatan wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Ya. Di antara hak seorang alim kepadamu atau hak guru kita terhadap kita, an tusallima 'alan nasi 'amatan. Kalau kalian mengucapkan salam kepada banyak orang, kepada semua orang, wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Ya. Kalian khususkan guru kalian dengan tahiyyah. Dengan selamat, ucapan selamat. Mengkhususkan kepada guru kita ucapan yang baik. Ya. Ketika kita mengirimkan salam kepada orang, ya, maka orang yang pertama kita khususkan salam kita adalah untuk guru kita itu. Mendoakan beliau selamat, ya, mendoakan beliau sehat, mendoakan beliau panjang umur, dan lain sebagainya. Nah itu kata Imam Ali, kewajiban kita sebagai murid kepada guru. Ya. Makanya para sahabat seling berselawat kepada Nabi.
Kenapa? Karena itu kewajiban sebagai guru, sebagai murid. Ya. Salawat kepada Nabi itu kan artinya mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu mendoakan Nabi? Karena itu sebagai ucapan terima kasih. Ya. Walaupun Nabi sudah jelas tempatnya di surga, ya, sudah jelas tempatnya di surga. Beliau maksum, ya. Sudah terhapuskan dia punya kesalahan-kesalahan semua. Ya. Beliau sudah jelas masuk surga. Tapi kenapa kita perlu berselawat? Ya, bukan karena Nabi tidak selamat, bukan. Ya. Bukan karena Nabi butuh, bukan. Tapi karena itu kewajiban kita sebagai ucapan terima kasih. Ya. Karena beliau sudah menularkan ilmunya, sudah mengalirkan ilmunya. Ilmu yang membuat kita selamat. Ya. Maka kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Karena beliau adalah guru utama. Ya, bahasa kita maha guru, ya, maha gurunya kaum muslimin. Ya. Nah, begitu juga guru yang mengajar kita langsung. Ya. Kita apa? Kita mendoakan beliau selamat, mendoakan beliau sehat walafiat, ya, rizkinya lancar, berkah dan lain sebagainya. Nah, keluarganya akur, keluarganya tentram, damai. Dan kewajiban sebagai seorang murid mendoakan guru dan kebaikan-kebaikan untuk dia. Kemudian apa? Kata Imam Ali, wa anta jilisa amamahu wa la tushiranna indahu biyadik. Ya. Kewajiban kita ketika kita berguru, kita duduk di depan beliau. Ya. Sebagaimana Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa senyum-senyum tertawa? Kita sedang belajar adab ini. Kenapa saling kode-kode? Kenapa, Zan? Kemudian wala tushiranna indahu biyadik. Wala taghmuzanna bi'ainaik. Ini dengar. Kalau kita sedang di hadapan guru, kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, jangan kau menunjuk dengan jarimu kepada orang lain. Dan jangan kamu melirik dengan matamu. Dengan kedua matamu. Ya, nah ini, dengar. Yang kalian lakukan tadi sudah bertentangan dengan adab ini. Ya. Kalau kita sementara belajar, maka kata Imam Ali, wala taghmuzanna bi'ainaik. Jangan melirik dengan kedua matamu kesana kemari. Ya. Dan jangan tunjung-tunjung dengan tangan. Ya. Jadi adab ketika kita belajar seperti itu. Supaya apa? Supaya ilmu kita berkah. Ya. Wala taqulanna qala fulanun khilafan liqauli. Dan jangan mengatakan bahwa pendapatnya fulan berbeda dengan pendapatmu. Ya. Kita sementara di depan ustadz kita, di depan guru kita, ya, guru kita menyebutkan suatu pendapat yang menurut beliau itu yang rajih dalam pemahamannya, baru kita bilang, ustadz bukan begitu. Ya. Ustadz fulan bilang bukan seperti yang antum bilang tadi. Ustadz fulan bilang begini. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Imam Syafi'i radhiyallahu taala ketika ditanya di majelisnya Imam Malik, ya, ada orang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i di majelisnya Imam Malik. Imam Syafi'i tidak menjawab. Padahal beliau tahu jawabannya. Tapi dia bilang, ini majelisnya saya punya guru, kamu tidak bisa saya jawab. Ada guru saya. Ya kalau kamu tanya sama punya guru. Jangan tanya sama saya, tanya guru saya. Ya. Nanti kalau di tempat lain majelis saya itu boleh kamu tanya saya. Tapi kalau saya sedang di majelis guru saya, jangan ditanya samanya. Tanya sama guru saya. Nah, itu bagian dari ini. Wala taqulanna qala fulan khilafan liqauli. Ya. Jangan membantah mendebat pendapat guru kita dengan mengatakan fulan mengatakan demikian. Ya. Kemudian wala taghtabanna indahu ahadan. Ya. Dan jangan kalian menggibah seseorang di majelis guru kalian tersebut. Ya. Kalau kita sementara di majelis guru kita sementara belajar atau di hadapan beliau, ya, bukan hanya di majelis ketika kita belajar. Ketika kita
ngobrol misalnya dengan ustadz kita, jangan kita menggibah seorang di hadapannya. Ya. Wala tusyawir jalisaka fi majlisi. Jangan kamu bermusyawarah dengan temanmu di depan majelisnya guru. Kita diskusi depan guru kita sedang ngajar, kita diskusi, bikin majelis sendiri. Nah, itu tidak boleh, tidak beradab. Ya, kata Imam Ali itu jangan. Artinya dia menyelisihi adab. Ya. Kalau sementara guru kita mengajar, sementara guru kita kasih ta'lim, maka kita tidak boleh bermajelis, bermusyawarah sendiri. Kalau mau musyawarah, tunggu selesai majelis, selesai. Ya. Kalau majelis sudah selesai, guru kita sudah menutup majelisnya, itu boleh bikin musyawarah yang lain, silakan. Bikin diskusi apa semua silakan. Tapi sedang ketika guru kita sedang memberikan taklim, memberikan pencerahan, mengajar, maka kita tidak boleh berdiskusi. Kecuali kalau beliau bilang sekarang diskusi. Kecil kalau beliau izinkan. Ya. Kalau beliau tidak izinkan, jangan bikin apa-apa. Fokus saja kepada apa yang beliau sampaikan. Ya. Ini maksudnya. Wala tusyawir jalisaka fi majlisihi. Jangan kau bermusyawarah dengan temanmu ketika berada di majelisnya. Kemudian, wala ta'khudh bi thawbihi idza qam. Ya. Jangan kamu mengambil thawbnya ketika dia berdiri. Menahan dia maksudnya. Kalau guru kita berdiri, jangan tahan, biasa. Ya. Ada orang yang kalau gurunya berdiri, Ustaz tunggu dulu Ustaz. Ya. Dia ambil tangannya Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Ya. Itu enggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Imam Ali. Kalau guru kita berdiri, mungkin dia punya kebutuhan, biarkan saja. Andaikan kita punya pertanyaan, nanti cari waktu. Di lain kesempatan. Wala tulihha alaihi idza kasab. Ya. Dan jangan kamu memaksa meminta sesuatu apabila beliau sudah kelihatan sudah kelihatan enggan. Ya. Baik itu tentang pertanyaan atau permintaan sesuatu, namanya ilhah. Ilhah itu orang meminta tetapi kelihatan memaksa. Orang bertanya tapi memaksa. Nah, ini adab kepada guru. Tidak boleh kita bertanya, kemudian kesannya kita memaksa guru kita. Guru kita sudah jawab, kita tambah lagi pertanyaan. Sampai-sampai guru kita kayaknya sudah capek. Ya, dia sudah mulai enggan menjawab. Nah, kalau sudah kita lihat guru kita kalau sudah enggan menjawab, stop pertanyaan, stop permintaan. Ya. Biarkan beliau dengan mungkin beliau punya hajat yang lain, ya. Mungkin beliau punya jadwal yang lain. Nah, kalau kita tahan dengan apa yang kita minta, itu beliau akan terbengkalai dari kegiatan yang lain. Maka kata Imam Ali, jangan meminta seperti memaksa. Wala tu'rid ay tashba' min tuli suhbatihi. Ya. Dan jangan kamu berpaling atau jangan pernah merasa kenyang untuk menemani beliau walaupun dalam waktu yang sangat lama. Ya. Tulus suhbah. Ya. Kata Imam Syafi'i dalam salah satu syair beliau, ya, ilmu itu salah satu kuncinya adalah kita belajar dalam waktu yang lama. Ya. Tulus suhbah. Menemani guru kita dalam waktu yang lama. Ya. Atau tidak bosan menemani guru kita dalam kehidupannya. Karena mensahabati guru atau menemani guru, nah, itu insya Allah punya banyak keberkahan. Ya. Maka inilah yang menjadi salah satu faktor penting para ulama salaf itu ilmunya penuh berkah. Karena kalau mereka belajar dengan satu guru, mereka hidup dengan guru tersebut setiap hari, siang malam, dan dalam waktu yang sangat lama. Ya, sampai mereka diberikan ijazah. Ya. Kalau murid diberikan ijazah oleh guru,
berarti dia sudah diberikan hak untuk mengajar, untuk mengembangkan ilmunya, ya. Baru mereka minta izin pamit kepada gurunya untuk mengembangkan ilmunya di tempat lain. Ya. Dan ijazah itu tidak dihitung 3-4 tahun. Ya. Pokoknya sampai gurunya itu menganggap murid ini pantas. Ya. Ya, ada yang lama, ada yang lama, ada yang tidak. Ya. Nah, kalau sekarang kan metode pendidikan kita SD 6 tahun. Bisa atau tidak bisa, pokoknya 6 tahun. Ya. Kalau orang dulu belajar tidak seperti itu. Tidak pakai hitung-hitung tahun. Hitungnya sampai dia mumpuni ilmunya. Ya. Jadi ada orang yang belajarnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya. Nah, kalau sekarang kalau kita belajar tahun-tahunan, orang, apa yang kamu pelajari? Ya. Apa yang kamu pelajari? Lama belajar ini. Nah, karena orang sekarang belajar bukan untuk mencari ilmu, belajar untuk mencari kerja. Ya. Jadi kalau sudah terlalu lama belajar, tidak kerja-kerja, orang bilang tidak sukses kamu belajar. Ya. Belajar terus tidak pernah kerja. Artinya ilmumu tidak bermanfaat. Karena tidak bisa mendatangkan income. Nah, tidak bisa mendatangkan pendapatan. Ya, pemasukan. Nah, motivasi orang belajar sekarang gitu. Motivasi belajar sekarang, bagaimana belajar supaya pelajaran itu bisa membuat kita membuat seseorang tersebut mudah mendapatkan pekerjaan. Ya. Padahal tidak ada hubungannya antara ilmu dan pekerjaan. Ya. Dalam hidup ini pekerjaan itu masalah lain, ilmu masalah lain. Ya. Pekerjaan itu apa saja pekerjaan. Yang penting mendatangkan manfaat. Ya. Mau kerja petani kah? Ya. Nah sekarang kan orang kalau kerja kuliah tinggi-tinggi, kemudian pulang kampung jadi petani, orang anggap tidak sukses dia belajar. Ya. Bilang, sekolah jauh-jauh, pulang jadi petani. Kayak ada nilai negatifnya begitu. Padahal tidak begitu. Ya. Seharusnya tidak begitu. Karena ilmu itu dituntut untuk ilmunya. Karena kita ingin mendapatkan ilmu. Ya. Pekerjaan itu urusan lain. Ya. Jadi ini yang perlu dirubah. Ya, perlu dirubah. Jadi kalau sekarang orang yang sudah mengapa sekarang sarjana banyak pengangguran? Karena orang kalau sudah menganggap dirinya sarjana, dia tidak mau lagi kerja yang kotor-kotor. Maunya kerjanya itu di kantor, di ruang ber-AC. Dia bilang, saya ini sarjana. Masa pulang kampung tanam ubi? Ya. Padahal tanam ubi juga kalau bagus, manfaatnya banyak juga. Ya. Coba kalau kita tanam ubi 1 hektar. Ya. Jual, itu ubi jual. Dan dapat uang banyak. Ya. Kenapa itu? Itulah bedanya kita sekarang belajar menuntut ilmu dengan orang zaman dulu. Ya. Orang para salaf saleh. Ya. Nah, semoga kita bisa merubah kembali. Jadi kita belajar menuntut ilmu memang bukan semata-mata untuk mencari kerja. Kalau pekerjaan itu kita bikin sendiri nanti. Ya. Makanya sekarang kan lagi sedang dikembangkan entrepreneurship. Ya, entrepreneur. So, orang sarjana tujuannya bukan mencari kerja, tapi bagaimana sarjana itu menciptakan lapangan kerja. Nah, itu yang bagus. Ya, jadi kalau kita menciptakan lapangan kerja kan tidak harus di kantor. Ya. Bisa di tempat mana saja, yang penting kita bekerja dan punya membantu orang untuk mendapatkan penghasilan. Itu namanya entrepreneur. Karena kalau kita tujuan kita kuliah supaya nanti bisa melamar pekerjaan di perusahaan, ya, itu satu perusahaan itu kan butuhnya sekian banyak karyawan sesuai dengan kemampuan mereka juga menggaji kan. Nah, sementara sarjana kan tiap tahun sarjana yang lulus sarjana di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya,
puluhan ribu. Ya, puluhan ribu sarjana. Kadang-kadang satu universitas dia mewisuda orang 500 orang. Ya, 500 orang satu universitas. Ya. Kadang lebih. Nah, universitas di Indonesia ini banyak. Dari Sabang sampai Merauke itu berapa universitas. Itu tiap tahun. Tiap tahun. Nah, jumlah perusahaan cuma sekian. Jumlah porsi di pegawai negeri cuma sekian. Bahkan sekarang pegawai negeri ini semakin sedikit dia punya porsi. Nah, kita bagaimana caranya? Maka sekarang harus dikembangkan. Seorang sarjana harus membuat lapangan kerja sendiri. Maka ini mulai ke arah sana. Jadi mulai orang punya pandangan kalau belajar itu ya bukan untuk mencari kerja. Ya. Tapi bagaimana dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa membuka peluang kerja ya, untuk diri kita dan untuk orang lain. Ya. Makanya ilmunya memang betul-betul harus mumpuni secara niat, ya, kemudian dalam paradigma belajar, paradigma menuntut ilmu harus dirubah, ya, dan seterusnya. Baik. Wa yanbaghi an yata'addaba bi hadhihi al-khisal allati arsyada ilaiha Aliun karamallahu taala wajhah. Ya. Dan seorang talibul ilmi, kata beliau, seharusnya beradab atau memiliki akhlak seperti sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Ya. Wa an yarudda ghibata syaikhihi idza qadir. Ya. Dan yang terakhir beliau mengatakan, kalau ada orang menggibah syekh kita, ya, menggibah guru kita, maka kalau kita mampu, kita menjawab gibah itu. Artinya kita menjelaskan, ya, mengkanter, ya. Kita mengkanter gibah tersebut. Kalau kita dengar orang-orang membicarakan guru kita dengan kejelekan-kejelekannya, kita kanter. Ya. Kalau bisa, kata beliau. Ya. Fa in ta'adzara alaihi radduha farqa dzalikal majlis. Kalau dia tidak mampu mengkanter orang yang sedang menggibah gurunya, itu dia tidak mampu. Ya, mungkin argumentasinya masih lemah, atau dia tipe orang yang tidak suka banyak bicara, ya, maka dia tinggalkan itu majelis. Ya. Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul menggibah guru kita, nah, kita tidak mampu mengkanter, tidak mampu membela guru kita di situ, tinggalkan majelisnya. Ya, jangan sampai kita jadi ikut menggibah guru kita. Oh iya, saya ini lama di situ belajar. Memang begitu dia. Nah, kita bukannya membela itu, berarti justru menjatuhkan. Ya, menjatuhkan. Kecuali memang tempatnya kita menjadi saksi misalnya di hadapan pengadilan. Nah, tentu beda urusannya. Yang disebut ghibah itu kan menceritakan kejelekan orang lain di tempat yang bukan pada tempatnya, ya, di tempat yang bukan di dalam tempat yang memang kita dituntut untuk menjadi saksi. Kalau kita di depan pengadilan dituntut menjadi saksi, apakah kamu pernah mengetahui, pernah mendengar, pernah melihat? Nah, otomatis kita harus jawab sesuai dengan apa yang kita ketahui. Ya. Tapi kita tidak menyebutkannya di majelis lain selain tempat itu. Ya. Di majelis lain kalau kita bisa mengkanter, maka menjadi kewajiban kita mengkanter. Kalau tidak bisa, maka kita tinggalkan saja. Nah, ini kata Imam An-Nawawi di antara adab-adab seorang murid, ya, seorang talibul ilmi terhadap gurunya. Ya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari ini supaya kita menjaga kehormatan guru-guru kita, karena di situ ada keberkahan daripada ilmu yang kita pelajari dari beliau-beliau. Ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.